menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berdoa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dungina si Petrus dot akaposteli mangalusi ikon oloado iba di dibata asa di colma. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, saya mau membuat judul renungan kita hari ini adalah kita harus lebih takut kepada Allah daripada pada manusia. Namun tapi justru sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari terbalik. Justru kita lebih banyak takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Salah satu contoh, kita sering absen datang ke gereja, tapi absen untuk pekerjaan adalah kita tidak pernah lalai. Artinya dalam pekerjaan kita selalu takut kepada pimpinan. Tetapi kepada gereja, ibadah, pertanyaan, ibadah itu tidak pernah. Kadang berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun, tidak pernah ke gereja dan tidak pernah beribadah, tidak datang pertanyaan. Itu salah satu contoh, kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Yang kedua, orang lebih banyak yaitu menyatakan semacam persembahannya atau perpuluhannya kepada manusia. Misalnya kepada huda-hudanya. Dibuat misalnya ima namar jabar dohot nunga belga dohot akka pasitu anatonggi didok dope itu hula-hula ni tumba kulit dope haminnya alaya si maram saya mata bama akka nami penihuli tapi yaitu gereja nak keng tak kairok pun nama kulit ada kairok pun paling tak kairok kosong nama buan imakin nama buan namar gori holan sisa-sisa dope talian ngahir nama kelalahita. Lapatan nadang mampu bita mangalis na kekurangan. Paling gua kalubi-lubine hidup natabalian. Namar lapatan itulah salah satu menunjukkan lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Yang berikut, yang sering kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Kita sudah tahu anak tetangga itu berdosa di hadapan kita, sudah merokok, sudah main narkoba, sudah jahat. Tapi kita takut menasehati dan takut menegur. Karena apa? Kita hanya mau zona aman. Karena justru kita takut kepada orang tuanya, kepada nanti dia melapor, nanti dia orang tuanya marah-marah. Karena kita lebih takut kepada orang tuanya dan kita takut kepada orang. Sehingga kita biarkan dosa itu. Bukan takut kepada Tuhan. Kita biarkan. Yang berikut. Salah satu dalam kehidupan kita adalah setiap harinya. Di dalam kehidupan kita, termasuk dalam tatanan hubungan komunikasi, hubungan bergereja, hubungan bernegara, sebuah kebenaran dan keadilan. Kita sering sudah tahu itu pembunuhnya, sudah tahu itu pelaku kejahatan. Tapi karena pelaku kejahatan itu orang kaya, karena pelaku kejahatan adalah pejabat, tapi kita mau menutup-nutupi dan kita hanya membela orang jahat, orang yang kaya tadi daripada orang yang miskin itu. Karena dia tidak ada uang, tidak ada, sehingga kita sering sidabui. Nah, biar tuh jolma dari perdebatan. Banyak lagi contoh-contoh. Tapi mari kita renungkan. Kepada siapa kita lebih takut? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Petrus berkata, jangan sekali-sekali. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada ke manusia. Kenapa? Tujuannya supaya kita jangan pernah ragu dalam menyampaikan dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Supaya kita jangan pernah yaitu terlihat dan hanya sebatas di dalam dunia ini, hanya sekedar yaitu memuaskan kedagingan dan kedagingan kita. Dan sekaligus juga mau dikatakan oleh Petrus supaya hidup kita hanya tergantung kepada Tuhan. Dan yang paling terakhir yang sungguh mau diingatkan kepada kita, supaya setiap orang percaya hanya takut kepada Tuhan. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman. Kami lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin.